Halo teman-teman semua, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sekarang di hari Lebaran teman-teman, di hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Di perjalanan kali ini mungkin kita sedikit lebih ke selatan ya perjalanannya, ke kota. Saya mau ke daerah Jatiluhur. Mungkin sih ada beberapa jalur destinasi wisata yang akan saya kunjungi ya teman-teman. Tapi untuk trip pertama ini sih saya mau ke Jatiluhur mungkin ya. Karena Jatiluhur sendiri itu wisata yang pemandangannya sangat bagus menurut saya. Untuk saat ini saya sedang berada di daerah Subang teman-teman. Nah ini perbatasan Subang dan Karawang. Nah ini kita masuk ke Kabupaten Karawang teman-teman. Jadi Karawang pinggir ya, Karawang perbatasan. Dan seperti biasa saya pakai Honda Revo dan speedometer jalan ya sekarang. Karena saya beli gearbox sama kabel speedometer teman-teman. Untuk di desa ini namanya Desa Cicinde teman-teman, Kabupaten Karawang. Jadi untuk Desa Cicinde ini perbatasan langsung dengan Kabupaten Subang atau Desa Subang ya. Jadi untuk Desa Cicinde ini yang saya lewatin saat ini perbatasan langsung sama Desa Tegal Koneng. Tegal Koneng 2 kalau Tegal Koneng 1 kalau nggak salah ya. Kecamatannya Patok Besi teman-teman. Dan untuk Subang sendiri itu termasuk wilayah yang gede. Jadi dari Pantura itu sampai perbatasan Lembang teman-teman. Tangkuban Perahu tuh itu masih ada Subangnya ya. Terus ke daerah Indramayu juga lumayan jaraknya ya. Kalau kita lewat bisa 1 jam kalau nggak salah. Cuman buat ngebelah ke Indramayu dari Simpang Jomin. Jadi lumayan panjang ya. Dan ini masih ada suasana lebaran karena masih pagi juga ya teman-teman. Kalau saya sih langsung jalan. Untuk jalur panturanya juga kayaknya ya muter baliknya itu lumayan jauh karena kan nanti kita arahnya belok ke kanan ya, bukan ke kiri. Kalau ke kiri nanti kalau di Pantura itu masuknya wilayah apa namanya, arah ke Jawa. Kalau kita kan mau ke arah barat, arah ke Purwakarta teman-teman. Nah ini jalan lintas Cilamaya ke apa itu Cikalong, Jalan Raya Pantura. Nah seperti kalian lihat jalanannya ini lumayan lama ya kayak gini terus, tambelan doang teman-teman. Kalau di daerah Gempol sih jalanannya udah di aspal baru ya, jadi udah bagus jalanannya. Nah kalau yang dari desa sini ke Pantura itu masih kayak gini teman-teman jalanannya. Dan motor ini teman-teman sebelumnya saya servis kecil-kecilan ya, kayak shock breaker itu kan yang sebelah kiri bocor, di servis diganti minyak oli minyak shock, dipompa ulang biar enak. Lalu komstir yang sebelumnya nggak enak ya kalau dibawa udah diganti juga. Speedometer yang tadinya mati saya ganti, tapi saya mau ganti kepalanya juga ya biar apa namanya kelistrikannya normal, karena ini saya beli second kelistrikannya berantakan teman-teman. Sebenarnya saya nggak tahu karena emang saya masangnya atau apa, soalnya nih sebelumnya ini kan topnya nyala terus teman-teman, sekarang mati waktu itu, terus diganti lampu sennya doang yang nyala, jadi lampu sennya itu kedip total, jadi nggak apa ya namanya, nyala terus deh kayak lampu
netral atau top. Kalau lagi di posisi gigi 4 kan topnya pasti nyala terus ya. Kalau ini mah enggak, waktu itu mau gigi 1 netral atau apa full nyala, yang lampu lainnya mati. Nah ini gantian, tapi sekarang udah mati total ya, tinggal lampu speedometer sama speedometernya udah nyala aktif. Terus kemarin ganti lampu utama itu kan mati ya, udah gosong. Saya ganti baru, udah normal nyala. Lampu tembak atau lampu jauh aktif teman-teman. Kalau rantai mah masih awet, masih baru ya hitungannya. Sekalian ganti oli. Nah, oli itu sangat penting ya teman-teman. Untuk kalian yang mungkin aktivitas di kendaraan cukup sering, kayak saya sendiri kan driver ya. Saya ganti oli itu 2 minggu sekali, paling lambat 3 minggu sekali teman-teman. Ini udah dibuka karena udah lebaran ya mungkin. Kita nyebrang. Nah, kita masuk. Nah, ini kita masuk ke Jalan Raya Pantura Karawang. Kalau nggak salah ini nama desanya Jatisari ya, kalau nggak salah. Nah mungkin ada beberapa titik tambelan doang nih teman-teman. Nih lumayan ya. Jadi kalian hati-hati nih kalau mudik ke Jakarta mudik pulang ke arah Jakarta. Nah ini tambelannya lumayan ngeri nih. Tambelannya lubang-lubangan nih teman-teman. Kalau kalian yang jalan malam kayaknya sulit kelihatan ya, karena saya nggak tahu nih lampu jalannya aktif atau kagak. Waktu saya jalan malam nggak merhatiin ya. Ini jalannya sebelum Balong Gandu, apa di sub Balong Gandu. Di sebelah kiri kita ini RSUD Jatisari. Wih, Supra biru warnanya, gila. Nah teman-teman, kita sebentar lagi masuk Simpang Jomin. Nah ini terkenal banget sama macetnya nih, apalagi sebelum ada tol Cipali. Wow ini parah ini, yang dari keluar tol Cikopo itu membludak ya pas waktu lebaran. Pas kemarin saya mudik di tanggal 29 malam hari ya. Kenapa saya nggak bikin konten teman-teman, karena malam hari penerangan kurang, apalagi di daerah Karawang, di daerah Jalan Baru itu penerangannya bener-bener kurang. Dan di Simpang Jomin teman-teman, yang mau ke arah Simpang Jomin ini sebelah jalur cepat banyak lubang ya, hati-hati. Lubangnya dalam-dalam nih, lumayan buat ngancurin velg nih teman-teman. Jadi kalian hati-hati nih. Yang mau ke arah Simpang Jomin hati-hati, yang dari Jawa. Ada beberapa titik lubang ya. Semoga ini kita nguploadnya 1 hari setelah lebaran. Jadi kalian ada info juga dari saya teman-teman. Nah ini lubangnya lumayan banyak nih. Soalnya kan curah hujan itu lagi besar ya teman-teman. Jadi aspal itu pada ngebolongin jadinya. Dari Simpang Jomin ini kalau mau ke Jatiluhur atau Purwakarta Kota, kita ambil ke kiri menuju pintu tol Cikopo teman-teman. Kalau lurus itu menuju ke arah Cikampek atau Bekasi Cikarang Jakarta. Kita lurus ini ya. Untuk jalanan sini enak, sepi, dan kalian bisa rasakan lah
Kalau kita nanti masuk ke jalur Purwakarta, perbatasan Purwakarta sama itu suasana udaranya langsung beda. Kalau saya pribadi ya, tapi nggak tahu kalian nih. Dan untuk di daerah Cikopo nih teman-teman, daerah sekitar sini banyak agen bus Jawa, terus Sumatera juga ya. Di sini banyak nih. Saya beberapa kali ngeliat ALS dan bagai macam deh. Kalau Prima Jasa yang arah Bandung pas di atas tol ya teman-teman biasanya. Prima Jasa. Nah, di sebelah kiri kita nih ada pom bensin dan di depannya lagi nih Pasar Induk Cikopo. Sebelah kiri kita ini Pasar Induk teman-teman. Wih, sepi ya Pasar Induk. Nah ini tol Cikopo, pintu masuk teman-teman. Kalau dilihat sih sepi ya tolnya. Nah kalau bis Prima Jasa arah Bandung ini teman-teman. So kita lihat tol, oh tol sepi ya. Tol enak banget lancar tuh, sepi dia. Kita lanjut lagi guys. Kalau dari sini ke mana Purwakarta kota jaraknya lumayan ya. Saat ini saya sudah berada di Desa Bungur Sari. Tadi saya ngelihat plang di Polsek ya, Desa Bungur Sari. Karena saya tipe orang yang tahu jalan sebenarnya teman-teman, tapi nggak tahu nama desanya gitu. Kayak ini misal saya berada di daerah Puncak, ya saya taunya Puncak. Untuk desanya saya nggak tahu ya, itu desa apa. Apalagi Subang, Karawang, Purwakarta itu suka saya jelajahi gitu. Waktu siang, pagi, siang, sama sore. Tapi saya mah tahu jalannya, tapi nggak tahu nama jalannya. Gitu. Di sebelah kanan kita ini pabrik bata yang udah nggak beroperasi ya. Tapi kayaknya kalau marketnya mah atau tokonya sih masih buka ya teman-teman. Masih banyak promo tuh, super deal. Sepatu sendal 50% kalau nggak salah. Antara 50.000 atau 50%. Nah, di depan itu kelihatan gunung tuh. Ini kuburan teman-teman sebelah kiri kita. Pada ziarah ya. Jadi wajar jalanan sedikit padat, nggak apa-apa. Kita lurus aja teman-teman dari sini. Masuk ke jalur Purwakarta Kota. Tapi sebelum masuk wilayah Purwakarta Kota, saya belok. Pemandangan gunungnya pada kelihatan semua ya teman-teman. Cuacanya lagi cerah. Nggak jauh dari daerah sini saya ngambil belok kanan teman-teman. Patokannya kalau nggak salah itu Alfamaret ya atau Indomaret gitu. Bukan yang di sini ya, tapi kita nanti belok ke kanan teman-teman sebentar ya. Patokannya saya kurang tahu ya. Oh itu tuh di depan, kita belok ke kanan. Kita belok ke kanan. Lurus. Masih masuk. Kita masuk ya. Tadi itu ngambil sen kiri tapi kirain mau belok, taunya lurus. Jadi kita terkaget-kaget. Tapi salah saya juga ya, karena saya masuk sebelum waktunya. Masih jauh sama belokan tapi saya udah masuk. Nah ini jalur alternatif kalau mau ke arah Jatiluhur, karena kalau ke Purwakarta Kota dulu itu jauh ya teman-teman, menurut saya jaraknya.
Ini jalur alternatifnya nih buat motong ke jalan alternatifnya via Kosambi, jalur Kosambi ya, Curug Kosambi kalau nggak salah namanya, yang menuju ke Karawang, jalur jalan raya. Dari Gapura ini saya belok ke kanan, kalau belok ke kiri menuju Purwakarta Kota. Jadi kita ambil ke kanan. Nah, di bawah kita ini tol Cipularang. Tol Cipularang juga sepi ya, teman-teman. Nah, dari sini kita setelah tol Cipularang ini jembatan, kita ambil belok ke kiri, teman-teman. Nah, di sini kalian jangan salah belok ya. Kalau belok ke kiri sini sih kalau nggak salah perumahan. Nah, ini kita beloknya di satu lagi nih, yang di depannya. Kalau kalian lurus terus ngikutin jalan ini menuju jalan alternatif Curug Kosambi, teman-teman. Oh, di sini juga ada pasar malam ya, jadi rame nih. Wih. Tapi emang biasa ada pasar malam ya di daerah sini. Woi, kenapa nih jalanannya? Oh, longsor. Oh, di sini tanahnya longsor, teman-teman. Turun tuh. Wah, ngeri ya jalanannya. Maaf teman-teman, saya lagi kurang enak badan jadi batuk ya. Ini desa apa ini? Kantor desa apa? Kecamatan BBC. Saya kurang tahu ya. Babakan Cikao. Oh, Babakan Cikao, teman-teman, desa. Di sini juga kita lewatin hutan ya sebenarnya. Bukan hutan sih, kayak apa namanya, perbukitan kanan kiri kita. Nah, ini kita lewatin jembatan merah. Kalau saya bilang ya. Ini sungai kanan kiri kita. Sungainya gede juga ya. Saya udah lama nih nggak lewat jalur sini. Karena udah nggak tinggal di Karawang juga ya teman-teman. Jadi saya udah lama nggak keliling Purwakarta, Subang, Karawang. Di atas kita ini kereta cepat teman-teman. Dan dari Jakarta, Cawang sampai Padalarang. Kereta cepat nih. Kalau lagi beruntung sih kita kena kereta cepat ya. Maksudnya kita bisa lihat kereta cepat. Jalanannya masih belum ada perbaikan nih di sini. Dan di sini juga jalanannya langsung full nanjak ya teman-teman. Hati-hati nih untuk kalian yang lewat jalur sini. Kalau saya sih ngikuti belakang mobil aja nih. Karena motor saya tenaganya nggak terlalu narik ya. Jadi kalau nyalip mobil ini percuma sebenarnya. Jadi kita malah ngebayain mobilnya sendiri teman-teman. Jadi saya misal nyalip nih, ya udah tenaga saya segini aja. Jadi mobilnya itu malah ngerem mendadak takutnya. Nah, di situ ada tulisan wisata Jatiluhur belok ke kiri. Kalau Curug Tilu belok ke kanan ya. Kita ambil ke kiri. Ini masjid. Masjidnya, masjidnya cakep juga. Nah, di depan kita ini Indosat teman-teman. Kanan kiri Indosat kalau nggak salah. Iya bener tuh Indosat.
Nah, ini pintu utama Indosat. Nah, teman-teman, di sini ada pertigaan. Di pertigaan ini saya ngambil ke kanan sebenarnya. Kalau kalian lurus itu masuk ke Purwakarta Kota atau jalan utama ya. Nah, kita masuk belok ke kanan. Ini masuk ke jalur kawasan industri ya. Jadi nanti di atas itu banyak kawasan industri, teman-teman, sebenarnya. Nanti kita ke spot titik pertama dulu yang di Jatiluhur, nanti kita ke spot titik kedua Jatiluhur. Ini PT Libolon, PT Indonesia Libolon. Jadi di sini banyak PT ya di jalur ini. Makanya jalur ini tuh kebanyakan ya angkot sama bis, teman-teman. Jarang ada mobil pribadi. Mungkin mobil pribadi juga ini ya warga sini, teman-teman. Karena kalau kita ngikutin jalan ini terus mentok ke perkampungan warga. Dan di sini jalanannya full nanjak. Nah, dari sini saya mau ke spot pertama dulu ya. Yang Jatiluhur. Sebelah kanan kita sini PT ya. Nah, ini kita belok ke kanan dulu nih, teman-teman. Ini kalau dibilang sih titik pertama saya kalau buat ke Jatiluhur. Karena di sini juga pemandangannya cakep ya. Nah, teman-teman, sebelah kanan kita, wih, mantap. Kita berhenti dulu di sini buat lihat-lihat. Mungkin kameranya kita keluarin dulu. Nah, teman-teman, ini pemandangan Jatiluhur yang spot pertama kita. Ini bukan masuk wisata ya, tapi ini masuk ke daerah pertambakan. Di sana banyak pertambakan ikan dan juga rumah-rumah warga di sini, perkampungan. Ini Jatiluhur spot pertama saya. Nah, kita mau lanjut ke spot kedua sebenarnya. Jadi datarannya jauh lebih tinggi ya. Kita naik ke atas lagi, teman-teman, dari sini. Di sini kita tetap naik ke atas ya. Belok ke kanan, kalau belok ke kiri itu balik lagi, teman-teman. Nah, kalau kalian mungkin bingung, di depan itu ada PT Indorama, apa nih? Tetios Tbk. Pokoknya PT Indorama ya, patokannya kita masih lurus lagi nih, ikutin jalan. Dan di sini banyak mobil-mobil besar nih, biasa parkir. Dan untuk tadi perjalanan dari sini ke dari Subang ke daerah sini itu kurang lebih 1 jam ya, teman-teman. Miss dari saya bilang 40 menitan. Padahal jalanan lancar ya. Tapi saya biasa sih ya sekitar 40-50 menitan jalan. Tapi sejam ya, karena kita kan santai juga ya, nggak terlalu ngebut, nggak terlalu ya gitulah pokoknya. Kita Nah, teman-teman, kita masuk nih wilayah Jatiluhurnya, tapi ini bukan Jatiluhur tempat pariwisata ya. Dan biasanya di sini juga ramai, teman-teman. Ini oh,
Tanggul Ubruk namanya. BBWS Citarum Pintu Radial Ubruk, Bendungan IR Haji Juanda, Berata, Indonesia. Di sebelah kanan kita ini tanggul yang apa, kayak pemecah ombak ya, kalau mau dibuang airnya. Ke sana kayaknya dibuang airnya tuh. Nah, ini bendungannya tuh. Wih, pemandangannya cakep ya teman-teman. Kita ke tengah nih. Nah, di sini juga ada beberapa warung ya. Oh, buset. Yuk, kita belok di sini teman-teman. Ini dia apa namanya, Tanggul Ubruk ya. Ini cakep ya teman-teman. Saya beberapa kali kesini teman-teman bareng temen ya. Pertama saya sendiri ini karena saya nggak tahu lokasinya. Kedua bareng teman, kedua nambah teman, dan sekarang saya sendirian ya kebetulan. Jadi baru 5 kali lagi ya karena ya pemandangannya bagus. Tapi saya nggak tahu kalau di sebelah sana itu apa karena kena apa namanya urutan atau apa ya, apa dikasih apa di sana tuh kayak botak gitu. Jadi kalau dari sini namanya kan gunungnya tuh kelihatan gede. Kalau dari Loji kelihatan teman-teman, dari Loji ya, terus dari Parangbombong juga kelihatan. Tapi kalau dari sini pemandangannya sebenarnya wisata itu udah cakep ya pemandangannya. Kita pengen ke arah sini tuh. Nah, kalau ke arah sana itu bisa kalau kita itu, tapi jalanannya masuk ke pedesaan-pedesaan ya.